Di sini ada soal company Air, ya, dia punya expected sales sekitar 2 miliar ringgit. Oke, lalu kemudian fixed asetnya adalah 1 miliar, 1 juta. Dimana punya maintain debt ratio 60%. Lalu kemudian 8% interest rate on both short and long term, jadi sama gitu ya. Dan punya 3 alternatif kebijakan dalam current asset. Yang pertama adalah tight, ya, atau ketat. Hanya memegang 45% dari sales, lalu moderate sebesar 50% dari sales, dan relax sebesar 60% dari sales. Lalu kemudian punya earnings before interest atau EBIT, ya, sebesar 12%, lalu tax rate-nya 40%. Pertanyaan pertama adalah tentukan ROI dari masing-masing kebijakan. Nah, di sini kita udah punya komponennya. Yang pertama adalah tight, ya, 45% dari sales, moderate 50% dari sales, dan relax 60% dari sales. Kita akan lihat kaitannya terhadap ROI masing-masing kebijakan tersebut. Nah, pertama kita buat dulu financial position-nya, ya, dimana di sini ya adalah aset, ya, sama dengan liabilitas dan ekuitas. Ini adalah financial position, ya, atau posisi keuangannya. Sebelah kiri adalah aset, sebelah kanan adalah liability and equity. Dimana aset ini nanti terdiri dari current asset dan fixed asset, akan menjadi total asset. Liability ini bisa berupa debt, ya, equity, lalu ditambah menjadi total debt ditambah total equity. Ini harus sama, ya, posisi sini sama sini harus sama. Oke. Dari gambar tersebut kita akan turunkan untuk mencari total asetnya dulu, ya. Pertama, current asset adalah persen dari sales, ya. Ini sesuai dengan kebijakannya. Karena aset yang tight itu 45%, maka 900.000. Karena aset yang moderate 50% dari sales adalah 1 juta, dan current asset yang relax 60% dari sales itu sama dengan 1.200.000. Lalu kemudian fixed asetnya sudah diketahui dari atas adalah 1 juta rupiah, maka kita tulis 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, baik di masing-masing kebijakan. Lalu kemudian total asetnya, TA-nya, ini TA-nya, ya, sama dengan current asset ditambah fixed asset. 900 ditambah 1 juta sama dengan 1.900.000. Ini juga sama, 1 juta ditambah 1 juta 2 juta, yang ini sama dengan 2.200.000, gitu ya. Ini bagian kiri fixnya, ya, selesai. Sekarang bagian kanan, debt atau liabilitas dan ekuitas. Di sini debt-nya dijelaskan adalah 60%. Mana ini dia? 60% dari debt ratio. Firms plans to maintain 60% debt ratio. Maka 60% debt ratio itu adalah 60% dari total aset. Ya, total asetnya adalah ini 1.900.000 untuk yang tight, maka 60% adalah 1.140.000. Bagi yang 2 juta atau moderate, 60%-nya adalah 1.200.000. Bagi yang relax, kebijakan relax, 60% adalah 1.320.000. Equity-nya adalah 40%. Dari mana 40%? Dari sisanya. Kan 60, kalau misalkan totalnya ini 60%, pasti sisanya adalah, kalau ini 60%, berarti sisanya adalah 40%, gitu ya. Kenapa? Karena bawahnya ini harus sama, gitu ya. Harus sama. Di sini 1.900.000, di sini 1.900.000. Maka ini adalah sisanya. Ekuitas itu adalah sisanya, ya kan? Maka buat yang tight, kebijakan tight itu 750.000, moderate 800.000. Dari mana? 2 juta dikurang 1.200.000 sama dengan 800.000. Yang ini sisanya adalah 880.000. Oke, ini clear, ya. Financial position clear, atau apa namanya sih? Posisi keuangan neraca. Oke, neracanya fix, clear, ya. Soalnya harus sama, 1.900.000, 1.900.000, 2 juta, 2 juta, 2 juta 200, 2 juta 200. Ini clear. Yang bagian A, B, C, D, E, F ini clear, ya. Lalu kemudian kita bagian ke net income. Net income di sini udah dijelasin, EBIT-nya adalah 12%. Ingat, EBIT itu adalah gross, ya, pendapatan gross gitu. Jadi sebelum dikurangin interest, sebelum dikurangin tax. Nah, ini agak tricky dikit, ya, harus menghitung nanti net income-nya dari EBIT ini. Di sini dijelaskan EBIT-nya adalah 12%, maka dari sales, maka kita kalikan aja untuk masing-masing, yaitu 12% dikali 2 juta sama dengan 240.000. Semua punya EBIT yang sama, yaitu 240.000. Nah, yang membedakan adalah di sini interest expense ini adalah 8% dari debt. Kan debt-nya ini masing-masing beda, ya. Ya, contohnya ini yang tight ini 1.140 dikali 60 dikali 8% sama dengan 91.200. Yang ini 96.000, yang ini 105.000, 105.600, gitu ya. Itu dari mana? 8% dari soal, ya, mana tadi? 8%. Ini, ya. Dikali debt-nya gitu, dikali debt-nya ini. Maka ketemulah angka 91.200. Lalu earning before tax atau EBT, ya, I-nya kan udah dikurangi nih, berarti huruf G dikurang huruf H. Maka EBT-nya, ya, pendapatan setelah dikurangin pengeluaran interest, maka dapatlah 148.800 untuk yang tight, 144.000 untuk yang moderate, dan relax 134.000. Dari sini udah kelihatan, ya, yang paling tinggi EBT-nya adalah yang tight, sedangkan yang paling rendah EBT-nya adalah yang relax, gitu ya. Lalu lanjut dikurangin tax. Tax gimana cara ngitungnya? 40% dari EBT, gitu ya. 40% dari EBT. Earning before tax, gitu ya. Baru dikenai pajak, gitu ya. 148.800 dikali 40% sama dengan 59.520. Ini juga sama, ya, 144 dikali 40%, 57.600. 134 dikali 40%, 53.760. Barulah ketemu net income-nya. Net income-nya dari mana? I dikurang J. I-nya adalah EBT dikurang T.
ya dikurang tax gitu ya. Jadilah dia adalah net income seperti itu. Jadi earning after tax dan after interest dan after interest rate dan tax gitu ya. Ketemulah 89.280, 86.400 dan 80.640. Lalu ROE ditemukan dari mana? Dari net income dibagi ekuitas ini. Kan namanya return on equity gitu ya. Huruf K dibagi huruf E. Maka ketemulah 11,75%, 10,80% dan 9,16%. Dari sini kita lanjut ke soal nomor berikutnya gitu ya. Kebijakan yang tight di mana terlalu ketat dalam menggunakan current asset memang akan membawa kepada ROI yang tinggi. Gitu ya. ROI-nya tinggi. Kalau misalkan kebijakannya tight, tapi kebijakannya relax akan membawa ROI yang rendah. Kalau semakin banyak memegang uang cash gitu ya, maka ROI-nya akan turun, tapi semakin sedikit memegang uang cash gitu ya, ibaratnya, maka ROI-nya akan meningkat. Tapi jangan salah, kalau misalkan terlalu tight ya, misalkan nggak boleh ngutang kepada kita gitu ya, jualnya nggak boleh kredit, maka pelanggan juga bisa lari gitu ya, karena nggak mau diutangin gitu ya, nggak bisa bayar tempo ibaratnya. Jadi ROI-nya bisa jadi akan turun seperti itu. Nah, meskipun kebijakan tight policy yang tadi dijelaskan itu punya implikasi ROI-nya tinggi. Nah, bisa jadi ROI-nya tinggi ini berasal dari akun receivable atau piutang yang rendah. Piutang yang rendah. Nah, piutang rendah ini bisa dicapai dengan memberi banyak diskon ya, lalu menurunkan periode collection. Artinya temponya itu misalkan dari 3 bulan cuma 1 bulan atau cuma 2 pekan ya, cuma 2 minggu gitu ya. Nah, ini menurunkan collection period. Jadi temponya nggak bisa lama-lama gitu ya. Nah, ini dengan menerapkan kebijakan collection period yang ketat gitu ya, atau collection period. Nah, tetapi ini punya potensi untuk apa? Untuk menurunkan sales, karena orang jadi nggak mau beli ke kita. Karena temponya yang dikasih cuma sedikit sekali gitu ya. Ini punya potensi juga untuk menurunkan profit, karena salesnya turun, profitnya menjadi turun, seperti itu. Nah, kebijakan collection period yang sempit ini juga bisa menimbulkan additional cost seperti collection cost. Ya, misalkan kita jadi lebih sering menelpon orang untuk ayo dong bayar gitu ya. Itu termasuk dari additional cost gitu ya. Memang dampak positifnya adalah menurunkan bad debt. Ya, tapi dampak negatifnya likuiditas aset yang liquid itu juga jadi turun gitu ya. Dampaknya apa sih? Dampaknya dana untuk buffer, untuk cadangan gitu ya, for contingencies, untuk keadaan darurat. Misalkan kalau ada late payment dari consumer atau tiba-tiba suddenly increase operational cost ya, untuk mengcover ini karena kita nggak punya current aset yang cukup, maka itu menjadi bahaya kayak gitu ya. Kita tidak bisa mengcover dana-dana untuk keperluan yang butuh cepat atau contingencies. Nah, akibatnya apa? Karena tidak punya current aset yang cukup, akibatnya adalah liquidity risk-nya meningkat gitu. Bisa jadi tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Dalam kondisi yang lebih ekstrim gitu ya, bisa membawa kepada insolvensi atau kebangkrutan. Ya. Nah, dari sisi inventories ya, kalau tadi kan piutangnya rendah gitu ya. Kebijakan tight ini juga bisa dalam bentuk inventories yang rendah. Tapi kalau misalkan inventoriesnya itu sedikit atau persediaan kita sedikit ini nggak bisa memenuhi demand. Kalau tiba-tiba demand tinggi kan kita nggak tahu ya, misalkan ada liburan gitu ya, tiba-tiba demand tinggi, stoknya cuma sedikit gitu ya, maka kita tidak bisa memenuhi demand tersebut. Lalu kemudian kemungkinan bisa juga sampai menutup produksi atau stop production. Kenapa? Karena rendahnya raw material stok yang kita punya. Gitu ya. Jadi ini termasuk bagian dari kebijakan tight gitu ya. Nah, lalu kesimpulannya adalah kebijakan tight ini memang membawa kepada ROI yang tinggi, tetapi ini high risk gitu ya. Ini ternyata berisiko tinggi. Kenapa? Karena tadi less liquid atau kurang liquid gitu ya. Likuiditasnya, risknya jadi tinggi, terus rawan gagal bayar, terus bisa kehilangan penjualan, juga bisa jadi biaya produksi bisa menjadi melonjak. Kenapa? Karena harus melalui proses proses stok yang memakan biaya tambahan kayak gitu. Ada opportunity cost yang hilang di situ.